Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, apa kabar? Bapak Ibu Saudara semuanya pasti sehat ya? Doa saya atau kami, rohaniawan semua yang ada di Gereja Salmasi Pegangsaan, baik yang di TPI, selalu berdoa Bapak Ibu Saudara semuanya dalam naungan Tuhan, dalam kasih Tuhan, dan tetap dalam damai sejahtera Tuhan. Saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan terkait dengan rahasia Tuhan dalam setiap kehidupan kita semuanya. Tuhan punya agenda dalam setiap kehidupan kita. Bahkan Dia punya agenda atas rencananya sendiri yang tidak diketahui oleh kita semuanya. Di tengah kondisi COVID-19 ini, kita masih bertanya-tanya pada sebuah misteri ini ya, di mana COVID-19 sudah begitu lama kita doakan bersama, tapi ternyata hal ini belum menjadi belum selesai juga ya, untuk diselesaikan oleh pemerintah di seluruh dunia ini ya. Jadi COVID-19 ini masih menjadi satu PR besar bagi seluruh kepemerintahan yang ada di seluruh dunia ini. Dan hari ini saya membagikan kepada kita semuanya bagaimana cara bertahan terhadap kondisi yang saat ini terjadi. Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, 'Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?' Jawabnya, 'Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.'" Di sini ketika saya membaca ayat ini, saya teringat juga berapa banyak anak-anak Tuhan yang berdoa untuk kondisi bangsa Indonesia, supaya negeri kita yang tercinta ini terlepas atau bisa keluar dari kondisi teror COVID-19 ini. Dalam waktu satu hari, banyak sekali orang-orang yang terpapar, banyak sekali orang yang berpulang kepada Tuhan karena COVID-19. Bahkan dalam kondisi sekarang juga banyak orang beraktivitas tidak begitu leluasa karena COVID-19. Dan itu menjadi beban doa bagi orang percaya yang berseru-seru kepada Tuhan. Bahkan saya ketika mempersiapkan renungan ini untuk kita semuanya, saya mendapatkan satu kiriman foto, yaitu Paskibra sedang mengibarkan bendera merah putih, lalu kemudian di situ di merah putihnya ditulisi bahwa sebentar lagi engkau berulang tahun, pulihlah atau sehatlah engkau, atau sehat kembali engkau, maksudnya sebentar lagi atau di bulan Agustus, 17 Agustus, karena saya mempersiapkan ini adalah bulan Agustus ya, itu adalah hari kemerdekaan, ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Dan banyak sekali doa-doa yang dinaikkan untuk negeri ini, supaya negeri ini pulih dari COVID-19. Dan itu menjadi doa banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan selalu berseru-seru supaya Tuhan memulihkan hal tersebut. Dan ketika saya membaca ayat ini, di ayat 6 dikatakan, "Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, 'Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?'" Ini adalah kerinduan para murid pada waktu itu, atau orang-orang yang berkumpul pada waktu Yesus akan terangkat ke sorga. Mereka merindukan kejayaan bangsa Israel kembali. Mereka merindukan Israel bisa seperti ketika dipimpin oleh Musa, bisa seperti ketika mereka dipimpin oleh Raja Daud, bisa menjadi negara yang seperti waktu dipimpin Raja Salomo. Tetapi karena begitu banyak proses yang akhirnya Israel pada waktu itu kalah ya, menjadi di bawah kepemerintahan Roma, mereka berseru kepada Tuhan atau bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Mereka ingin segera Israel bangkit kembali. Tetapi jawaban Tuhan apa? Ayat 7 jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya."
Berapa banyak di antara kita semuanya sudah berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan pulihkan negeri kami, Tuhan pulihkan Indonesia, agar Indonesia bisa kembali beribadah kepada Engkau di gereja, agar Indonesia bisa ekonominya pulih kembali, agar anak-anak bisa sekolah kembali, agar roda perekonomian negeri kami menjadi baik kembali Tuhan, supaya orang-orang bisa mencari pekerjaan kembali, dan banyak sekali seruan-seruan yang kita naikkan kepada Tuhan untuk pemulihan negeri kita Indonesia dari COVID-19. Tetapi saya ketika merenungkan ayat 7, Tuhan Yesus menjawab mereka yang rindu Israel dipulihkan. Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Dan ketika saya merenungkan hal ini, apakah saya bertanya dalam diri saya sendiri, apakah juga Tuhan menjawab kita sampai saat ini? Tuhan berkata, engkau tidak perlu tahu masa dan waktu. Pandemi COVID-19 ini terjadi dalam kehendak Tuhan, dalam pengetahuan Tuhan. Kapan ini akan berakhir, kita tidak ada yang tahu. Walaupun yang berkata adalah hamba-hamba Tuhan yang merasa dirinya adalah orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang bisa menyembuhkan, katanya bisa menyembuhkan, dan sebagainya. Lalu kemudian dia berkata bahwa saya melihat sekian hari lagi COVID-19 akan selesai. Di sini Yesus berkata tidak menjanjikan bahwa Israel akan segera pulih, Israel akan segera bangkit. Tetapi di situ Yesus hanya mengatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Mungkin kita juga bertanya, kenapa kita sudah berdoa Tuhan, belum dijawab? Kenapa engkau melihat atau membiarkan negeri kami Tuhan, yang saat ini dalam kondisi yang sangat mengerikan? Perekonomian mungkin akan semakin hancur kalau Tuhan tidak segera memulihkan. Dan ini menjadi pertanyaan besar. Lalu kemudian ketika Tuhan menjawab sama seperti yang dipertanyakan kepada Yesus waktu itu ya, para murid kepada Yesus mengenai pemulihan Israel. Ketika Yesus menjawab seperti yang sama hal ini, apa yang kita akan lakukan? Yesus berkata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu kapan COVID ini berakhir. Karena COVID ini ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya segala sesuatu yang terjadi saat ini sudah diketahui oleh Bapa kapan akan waktunya berakhir. Di tengah kondisi seperti inilah kita harus menunjukkan kepada Bapa di sorga kesetiaan kita, pengabdian kita, dan juga ketekunan kita berseru kepada Tuhan. Semua ini terjadi mungkin untuk menguji kita. Apakah kita benar-benar berserah kepada Tuhan? Karena mungkin kalau terlalu cepat berlalu, mungkin kita akan kembali kepada hal yang malas-malasan berdoa kepada Tuhan. Yesus tidak menjanjikan bahwa Israel akan segera dipulihkan. Bahkan juga mungkin saat ini Yesus tidak berjanji bahwa Yesus akan segera pulihkan COVID-19 ini. Tetapi yang harus menjadi perenungan buat kita semuanya adalah ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Murid-murid bertanya, Yesus menjawab. Setelah Yesus menjawab, Yesus memberikan wejangan. Wejangannya adalah ketika kamu menerima kuasa, kamu akan menjadi saksiku. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah menerima kuasa? Ya. Ketika Roh Allah ada di dalam diri kita, di dalam diri Bapak Ibu Saudara, Roh Allah itu adalah Roh yang kudus yang memberikan kuasa kepada Bapak Ibu Saudara untuk menjadi saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Di tengah kondisi saat inilah kita harus bersaksi kepada mereka yang ada di luar sana. Bukan bertanya kepada Tuhan kapan ini akan selesai, tetapi kita harus memegang teguh apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Bersaksi ketika kita dalam kondisi pandemi 19 ini. Kita bisa menceritakan kepada orang lain pengalaman kita ketika kita mendapatkan masalah di tengah kondisi COVID-19 ini. Kita bisa menceritakan kepada teman-teman kita bahwa Tuhan menolong kita juga. Ketika kita punya pengalaman bahwa Tuhan bekerja dalam kesulitan kita di tengah pandemi 19 ini, disitulah kesempatan kita mengenapkan firman Tuhan menjadi alat atau kesaksian bagi nama Tuhan Yesus Kristus.
Di sini Yesus tidak menjanjikan, oke, 1 tahun saya naik ke surga maka Israel akan dipulihkan. Tidak. Yesus berkata, engkau tidak perlu tahu masa dan waktu, ya. Itu semuanya dalam kehendak Bapa. Yang penting adalah engkau ketika menerima kuasa, engkau akan menjadi saksi bagi nama Tuhan Yesus. Jadi yang terpenting di sini bukan masalah Tuhan kapan ini akan selesai, Tuhan kapan ini akan segera berakhir. Yang menjadi masalah atau yang menjadi perenungan kita adalah sampai kapan kita mau bertahan untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Apakah ketika pada saat kondisi semakin sulit kita tetap setia, atau justru kita mengundurkan diri dari tanggung jawab kita menjadi kesaksian bagi orang-orang yang di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, di sini saya menyampaikan kepada kita bahwa agenda Tuhan bukan agenda kita. Agenda Tuhan tidak perlu diketahui oleh kita. Tetapi yang perlu kita kerjakan sudah Tuhan sampaikan kepada kita, yaitu menjadi saksi. Di tengah kondisi sekarang ini, jadilah terang, jadilah saksi. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak bisa memberi uang, mungkin Bapak Ibu Saudara tidak bisa memberikan berkat yang lainnya, tapi Bapak Ibu Saudara bisa menjadi penyemangat bagi orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu Saudara semuanya. Bersaksi, maka Tuhan dipermuliakan. Bukan bertanya Tuhan kapan ini akan selesai, tetapi menjadi perenungan kita, Tuhan, maukah Tuhan menjadikan saya sebagai alat kemuliaan Tuhan, menjadi saksi bagi orang-orang yang di sekitar saya. Tetap semangat, selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Roh Kudus, karena Engkau telah membimbing kami untuk merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, untuk kami tidak mengganggu agenda Tuhan, tetapi kami tunduk pada apa yang Tuhan inginkan, yaitu kami menjadi saksi Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di tengah kondisi COVID-19 ini. Terima kasih ya Roh Kudus. Berkati setiap jemaat-Mu semua yang berseru-seru padamu Tuhan. Jagai mereka semua dalam kasih-Mu. Sebab Tuhanlah yang akan bertanggung jawab atas kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami percayakan diri kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.